Selama bekerja di Giva, Aldi berkesempatan melakukan perjalanan ke berbagai kampung di negara-negara Asia Tenggara. Ini adalah momentum Aldi bertemu dengan para pelaku usaha kecil di daerah yang ia kunjungi. Kesadaran baru lahir dalam benak Aldi. Ia ingin berperan lebih untuk memperbaiki nasib para koleganya. Kesadaran ini semakin terpupuk matang ketika ia bertemu dengan Muhammad Yunus, seorang bankir Bangladesh yang beralih menjadi aktivis microfinance. Dan pada satu kesempatan saat ia pulang ke Indonesia, Aldi mendirikan Rumah, sebuah lembaga yang menjadi kendaraan bagi cita-citanya untuk berdaya bersama orang-orang kecil di tanah airnya. Kini Rumah sudah jauh berkembang. Ada 70-an ribu masyarakat lapis bawah yang menjadi anggota Rumah. Dan Aldi mampu menumbuh kembangkan Rumah di 60 kota di tanah air. Wih, ini saya lihat nih ada banyak nama-nama pahlawan di sini, di ruangan-ruangan ini. Ini kita lagi di mana ini, Mas Aldi? Ini kita lantai 4 di kantor Rumah. Kita namakan ini Hall Bung Karno. Hall Bung Karno? Ya. Wah, kenapa Hall Bung Karno? Ya, karena semua ruangan kita itu kita namakan atas nama pahlawan, biar pemuda-pemudi di sini terinspirasi lah. Asik, keren. Karena kan pada akhirnya sebenarnya mereka harusnya menjadi seperti orang-orang di sini nanti ke depannya. Iya. Pahlawan. Inspiratif. Asik. Thank you. Oke, nggak mau saya jadi inspiratif. Nah, kalau misalnya ini lagi ada kegiatan apa nih? Ini ada training kepegawaian baru, gitu tuh lagi kita ada meeting setiap bulan. Para pemimpin kita dari tim lapangan, dari tim regional kita itu datang ke kantor untuk sharing dan presentasi tentang apa yang mereka temukan di lapangan. Gitu. Oke. Jadi terbanyak di sini kalau saya lihat nih kayaknya anak muda semua rata-rata. Iya, alhamdulillah. Iya. Memang muda-muda sih, isinya ya berarti banyak muda-muda yang mungkin udah kerja lama di korporasi atau terus mereka pengen sesuatu yang beda, yang memang lebih kerja di hati gitu, dari hati fokus kerjanya. Jadi luar biasa di Rumah ini isinya anak-anak muda yang punya kepedulian dengan sesama. Alhamdulillah ya. Saya juga kadang-kadang bingung orang dari Unilever, dari perusahaan kayak ITB, UI dan semuanya tuh bisa ke sini walaupun kita bukan punya nama seperti perusahaan-perusahaan besar ya gitu. Yang pasti mereka berkumpul di sini karena niat untuk membantu orang. Betul. Luar biasa. Oke, jadi sebetulnya sudah banyak nih yang Anda lalui bersama Rumah ini kan. Iya. Dan tentunya Anda juga sering bersentuhan dengan masyarakat di akar rumput. Betul. Apa nih yang menjadi pelajaran penting bagi Anda? Apa yang Anda dapatkan dari mereka? Yang paling pertama ya, mungkin saya ada 2 cerita, tapi intinya sama gitu. Yang mereka pikirkan sehari-hari itu bukan hidup untuk kepentingan dirinya ataupun keluarganya saja. Gitu. Rasa komunitas atau kebersamaan itu sangat besar. Gitu. Saya ambil contoh tadi ketua arisan kita yang di Ciwidey, Bu Wiwin tadi. Iya. Nah, Bu Wiwin itu udah jadi ketua arisan lama, udah bantu banyak anggotanya untuk punya bisnis sendiri gitu kan. Iya. Dan kan sebagai ketua arisan dia ada komisi nih, gitu. Dan itu lumayan komisinya gitu. Dan ternyata udah pas kekumpul banyak, tapi kita tanya, Bu, kok komisinya nggak pernah diambil? Gitu. Kenapa tuh? Ya, wah Pak, saya ngelakuin ini bukan untuk nyari uang kok. Gitu. Wow. Ini saya benar-benar saya cuma pengen tetangga sini hidupnya lebih mapan aja, dia bilang gitu. Wow. Tapi kan ini haknya ibu harus diambil buat apa ya gitu. Akhirnya tau nggak buat apa? Dipakai buat dia bangun teras di rumahnya yang lebih besar, supaya dari desa-desa sebelah yang pengen kampungnya jadi kampung mapan bisa diceritain sama dia caranya untuk mencapai kampung mapan gitu. Wih. Gitu. Jadi buat saya gila, benar-benar Hatinya mulia banget. Iya gitu. Itu satu gitu. Ada satu lagi di Jawa Timur ya, di Banyuwangi gitu. Ibu Rini gitu, dia ngelakuin arisan tapi komisinya semua dipakai buat sore hari untuk membantu anak-anak yang mungkin kurang mampu dilesin supaya sekolahnya bagus. Jadi uangnya tuh dipakai buat beli alat tulis, buat uang sekolah mereka gitu. Jadi dia bekerja tuh memang bukan buat diri sendiri aja gitu. Dan itu saya rasa sesuatu yang mungkin sebenarnya memang Indonesia banget gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita keseharian tuh nggak segitu ingetnya gitu. Kalau kita nggak memang ke lapangan dan ketemu dengan masyarakat gitu. Jadi sebetulnya menarik sekali ketika kita bisa bertemu dengan masyarakat secara langsung, terutama masyarakat di daerah seperti itu kan. Itu kita bisa merasakan kehidupan-kehidupan yang jarang kita temukan di kota besar. Nah, apa sih ada pengalaman menarik nggak? Atau mungkin ada cerita-cerita lucu ketika ketemu mereka gitu dalam ya pelaku-pelaku ekonomi ini? Iya kan. Yang jadi ketua arisan anggota kita macam-macam ya. Gitu. Ada sekeluarga petani gitu ya di daerah Banten. Itu saya datang ke sana untuk ngasih lihat aplikasi Android kita kan gitu. Oh iya. Terus saya keluarin handphone ini gitu kan. Saya keluarin handphone, kasih ke dia, terus dia ngambil handphonenya, terus dia mulai buka handphonenya, terus dia mulai begini. Loh, dikira ngecap kali. Iya. Saya bilang gitu. Soalnya kalau misalnya di
Jawa mas, kalau gini nggak sopan. Kalau nunjuk jalan harus gini, katanya gitu. Oke, jadi dia neken tab-nya juga begini? Iya, Oh, ya jadi ampun. memang kita Oke. harus menyesuaikan teknologi kita dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi aplikasi kita didesain sesuai dengan anggota kita. Oke, selain itu apa lagi? Ada lagi misalnya kayak waktu itu di Bogor gitu, ada ibu udah daftar waktu itu pakai SMS kan, dia daftar apa gitu. Terus Pak nggak bisa masuk Pak pendaftarannya gitu. Pas dicek di sistem udah kok harusnya bisa kok nggak rusak sistemnya. Ternyata pas saya lihat dia ngetiknya DAP TAR. Oh ya ampun, bukannya daftar tapi daftar. Iya. Oh ya jelas, bakalan masuk. Iya. Oke, jadi pentingnya kehadiran teman-teman rumah di sini tengah-tengah masyarakat justru nggak cuma sekedar membantu mereka, tapi juga memberikan edukasi bagi mereka ya kan untuk Betul. lebih mapan. Betul, gitu. Jadi memang kalau kita hanya sekedar menjual atau apa itu nggak cukup, tapi kita harus memberikan edukasi melalui baik itu melalui sistem kita dengan kita punya aplikasi yang membuat mereka semacam WhatsApp internal gitu. Iya. Jadi mereka bisa dapat info-info tentang cara mereka mendidik anak, cara mereka ini mas, misalnya yang paling gampang nih, ada cerita lagi gitu. Jadi kita kan jualan panci nih, panci teflon, gitu kan, baru jual gitu kan laku. Tahu-tahu banyak komplain kok rusak pancinya gitu, kenapa? Ternyata mereka gosok karena nggak tahu kalau teflon itu nggak boleh digosok gitu. Jadi, nah kita harus edukasi tentang oke, kalau teflon itu nyucinya pakai busa gitu. Jadi banyak hal-hal yang simple-simple yang mungkin kita take for granted, yang kita anggap wah ini sebenarnya udah semua orang harus tahu gitu. Iya. Gitu. Nah, melihat ide-ide Anda, gagasan-gagasan Anda ini kalau saya lihat ini kurang lebih sama seperti apa yang dilakukan oleh Prof. M. Yunus ya di Bangladesh ya pada Bangladesh, ya, Nobel betul. 2006. Ya. Apakah Anda punya hubungan khusus di mentor sama dia atau hanya melihat inspirasi dari dia atau seperti apa? Wah, jadi sebenarnya saya beruntung sekali waktu itu beliau sempat ke Indonesia gitu. Terus waktu itu saya masih kerja di microfinance, belum di rumah, tahun 2007 atau 2008 gitu. Nah, saya kebetulan sukarelawan jadi penerjemah gitu, volunteer gitu. Nah, terus di akhir training itu datang beliau. Iya. Terus saya cerita gitu, kalau microfinance aja nggak cukup gitu untuk bantu orang untuk hidup mapan gitu. Gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Gitu. Gimana kalau kita bikin sesuatu yang beda, yang lebih dari sekedar cuman ngasih uang pinjaman gitu. Ya udah, kamu coba bikin. Kenapa harus nunggu saya? Gitu. Oh, benar juga ya gitu. Nah, alhamdulillah sama beliau akhirnya dibantu dan akhirnya bahkan dikirim salah seorang deputinya untuk Indonesia untuk bantu kita. Jadi untuk ngajarin kultur-kultur dari sebuah perusahaan yang memang fokusnya untuk bantu anggotanya. Saya dengar waktu itu ada cerita menarik dari deputi yang datang itu. Seperti apa? Iya, namanya Pak Abdul Matin gitu. Orangnya tuh apa ya? Happy banget gitu. Kayak selalu kayak hidupnya senyumnya gede gitu dan selalu kalau main bola tuh mau kena bola gitu mukanya tetap senyum gitu. Saya tanya selalu tuh, Pak Matin gitu, why are you so happy gitu. Gitu. Kenapa bahagia terus? Dia nanya ke saya, why are you not happy? Gitu kan. Saya bilang, oh benar juga. No, I ask you first gitu kan. Akhirnya dia jawab, ya dia bilang, Aldi, I spent 22 years gitu working for a person that I believed in, for a mission that I believed in also. Jadi dia kerja 22 tahun di Gramin dari mulai lulus kuliah sampai dia pensiun dan pas nah di Gramin itu dia dibilang saya udah sempet ke desa-desa ngelihat orang yang saya bantu. Saya bahkan sempat dikirim ke Turki untuk menjadi CEO dari Gramin Turki. Dan sekarang anak saya dua-duanya sudah siap untuk mau kuliah dan saya mampu menyekolahkan mereka. Dia bilang gitu. Jadi untuk apa lagi gitu. Dan sekarang saya udah pensiun, bahkan mereka Pak Yunus nelfon saya, tolong kamu bantu anak muda ini di Indonesia karena dia pengen kayak kita gitu. Jadi buat saya ngerasa hidup saya I dedicate my life to helping others and that has made me happy. Yes. If you want to be happy, you have to do the same. Dia bilang gitu. Ya, terakhir. Kedepannya Indonesia seperti apa sih yang ada di angan-angan Anda? Semua orang punya kesempatan untuk hidup mapan. Mau yang dia anak orang kaya atau yang anaknya pedagang kecil, itu semuanya punya kesempatan yang sama. Keadilan sosial. Ya, well bukan sosial juga karena sebenarnya orang itu nggak perlu kok kaya instan. Mereka hanya perlu kesempatan mapan aja gitu sebenarnya. Nah jadi misalnya kalau yang kaya tadi harusnya mengulurkan tangannya ke bawah, yang bawah juga mau maju untuk ke atas. Gitu. Dan harapannya semua orang yang sekarang ini di kampung-kampung ataupun di kota yang ketua PKK, Posyandu dan semuanya itu mengabdikan untuk bantu orang lain, itu mereka lah yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat, yang menjadi idola dari seluruh media-media yang ada di Indonesia ini. Jadi lama-lama anak muda semua idolanya adalah para tokoh-tokoh ini yang memang
ada buktinya hidupnya dipakai untuk membantu orang lain. Luar biasa. Gitu. Oke. Keren banget, Gitu. keren. Ya jadi pemirsa, kalau saya mau kutip lagi dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi, sebetulnya bagi mereka kunci kebahagiaan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa membantu orang lain, ya, terutama membantu dengan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi tepat sasaran. Betul. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Aldi Makasih, Aldo, sudah ya. menginspirasi Thank you banget, ya. hari ini. Maju Sama-sama. terus dengan rumahnya. Thank you udah datang ya. Oke, Ya. siap.